Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bertemu kembali dengan saya Ibu Eli Febrianti selaku guru fisika untuk kelas 11 MIPA. Kalau sebelumnya kalian sudah mempelajari dengan cara membaca materi dinamika rotasi, maka kali ini Ibu akan coba menjelaskan mengenai dinamika rotasi. Ya, dinamika rotasi, dinamika berarti perubahan. Kemudian rotasi ini berarti gerak melingkar, ya, secara berotasi berarti gerakannya secara melingkar. Maka dinamika rotasi bisa kita artikan sebagai perubahan gerak benda secara melingkar. Nah, dinamika rotasi ini nanti kita akan belajar mengenai momen gaya atau disebut torsi, momen inersia, momen couple, dan momentum sudut. Momen gaya sendiri atau torsi, di sini dia disimbolkan sebagai tau. Ini dibacanya tau, ya. Momen gaya atau torsi ini dia masuk ke dalam besaran vektor karena memiliki arah. Di mana gaya torsi itu kalau dia searah dengan jarum jam maka nilainya positif. Tapi kalau dia melawan arah jarum jam maka nilainya negatif. Nah, ini yang menyebabkan si momen torsi ini masuk ke dalam besaran vektor karena dia memiliki arah. Momen gaya atau momen torsi bisa kita definisikan sebagai hasil kali gaya dengan lengan panjang atau lengan gaya atau lengan torsi, ya. Nah, jadi kalau misalkan di sini ada sebuah benda atau pintu, ya. Kita misalkan di sini ada pintu. Misalkan di sini ada pintu. Nah, ini ya, pintu itu kan biasanya ujungnya ada engselnya, ya kan? Maka engselnya ini yang disebut sebagai poros. Kemudian di sini ada kita nih, misalkan. Nah, kita mau masukkan berarti si pintu harus kita dorong entah ke dalam atau ke luar tergantung engselnya. Nah, kita misalkan mendorongnya dengan tangan kita ada di ujung pintu. Maka di sini pada saat kita mendorong si pintu akan ada gaya yang dikeluarkan sehingga pintu bisa bergerak. Kemudian dari poros nih, dari ujung, dari engsel ke tangan kita, maka itu ada L-nya, ada lengan gayanya, atau ada lengan torsinya, atau ada panjang lengannya. Bisa juga kita katakan sebagai R atau L-nya. Maka dia punya rumus, si tau ini punya rumus adalah F dikali L atau sama dengan F dikali R. Itu kalau misalkan gayanya lurus, ya. Jadi kalau misalkan di sini ini porosnya, kemudian gayanya ke sini F. Nih kalau misalkan lurus, maka rumusnya taunya itu adalah ini, ya. F dikali L atau F dikali R. Tapi kalau misalkan si gayanya ini adalah miring. Nah, misalkan nih di sini, ya. Di sini ada benda, kemudian di sini ada porosnya. Nah, kemudian geraknya atau gayanya di sini dikasih kemiringan atau dia membentuk sudut theta. Nah, maka ini ada R-nya ya. Ini ada R atau L-nya. Maka kita punya taunya itu rumusnya F dikali R atau F dikali L dikali sin theta. Nah, ini kalau dia membentuk sudut, maka ada sin tetanya. Tapi kalau tadi kayak tadi arahnya dia cuman F-nya ini di sini cuman garis lurus, ya, tidak membentuk sudut, maka kita punya taunya F dikali R atau dikali L. Jadi jangan bingung ya kalau misalkan ada L atau R itu bisa kita katakan sama saja, gitu. Nah, sekarang kita lihat di sini ada contoh. Sebuah batang homogen, dia diberi 3 gaya, yang satu 10 Newton, yang dua 4 Newton, dan yang ketiga 6 Newton, di mana porosnya ada di sini di tengah-tengah. Jarak poros ke 10 Newton 2 cm, jarak poros ke 6 Newton 6 cm. Ini misalkan F1-nya, yang ini F2-nya, yang ini F3. Ya, dari poros ke F1 2 cm berarti ini ada R1-nya.
Kemudian dari poros ke F3 ini ada 6 cm, berarti ini ada R3-nya. Kemudian R2-nya mana? R2-nya itu kan berarti di F2 poros itu dia dikenai gaya F2, berarti R2-nya itu sama dengan 0, tidak punya lengan torsi di F2 itu, ya, karena dia berada di titik poros. Nah, di sini kita lihat, sebelum kita ke perhitungan, kita harus lihat dulu di sini arahnya. Jadi kalau kayak yang di atas ini nih, nah kita bikin arahnya, karena F1-nya ke atas, berarti kan begini. Ini F2 sama F3 ke bawah, berarti otomatis arahnya. Nah, kita lihat arahnya searah jarum jam, berarti nanti nilainya positif. Ya. Nah, nilainya positif ya, karena dia searah jarum jam. Maka tau totalnya di sini kita bisa tuliskan tau 1 tambah tau 2 tambah tau 3 ditambah tau 4. Yang tadi 2 cm ini harus diubah menjadi meter, 6 cm-nya diubah menjadi meter. 2 cm diubah menjadi meter dapat 0,02 meter. Yang 6 cm berarti jadi 0,06 meter. Ya. Nah, kita masukkan satu-satu. L1 dikali F1, L1-nya 0,02, jarak dari poros ke F1 itu disebut sebagai L1. F1-nya 10 Newton. Kemudian L2 tadi Ibu bilang, L2 atau R2 karena F2 berada di titik poros, maka dia L2-nya atau R2-nya di sini sama dengan 0 meter. Kemudian F2-nya 4 Newton. Nah, dikali L3 dikali F3. L3 berarti titik poros ke F3 6 cm atau 0,06 meter. Dikali F3-nya 6 Newton. Kita hitung semuanya maka total dapat 0,56 Newton meter. Nah, ingat ya, tau itu punya satuan Newton meter. Nah, sekarang kita lihat yang contoh soal berikutnya, hampir sama, ada batang homogen. Kita lihat di sini ada F1, F2 dan F3. Nah, kita coba lihat. Ini berbeda ya kayak yang tadi yang contoh pertama. F1 ke atas berarti arahnya seperti ini, searah jarum jam. F2-nya ke bawah berarti kayak gini. Ya kan? Ini searah jarum jam, otomatis dia positif, yang ini juga positif. Tapi F3-nya ke atas, berarti seperti ini arahnya. Nah, kalau yang dari bawah ke atas atau dari kiri ke kanan, berarti nilainya positif atau negatif? Negatif, ya. Nah, maka di sini bisa kita lihat. Hampir sama kayak tadi yang Ibu gambarkan ya. Tau totalnya. Tau totalnya di sini tau 1 tambah tau 2 tambah tau 3. Tapi karena F3 arahnya berlawanan arah jarum jam, maka nilainya negatif. Ya, kemudian yang F2 di sini dia membentuk sudut miring kan, ada 30 derajat. Maka rumusnya kita pakai yang R2 dikali F2 dikali sin theta, atau R-nya diganti sama L juga boleh ya. Nah, porosnya kita lihat di sini, porosnya ada di mana? Kita lihat di sini, porosnya ada di titik C ya. Porosnya ada di titik C. Nih di sini porosnya ada di titik C. Maka L1 dikali F1, F1-nya 4 Newton, L1-nya berarti dari poros ke titik A, dari titik C ke titik A, C ke B 1, B ke A 1, berarti 1 tambah 1 sama dengan 2 ya, dikali 4. Kemudian R2 dikali F2 sin theta. Nah, R2-nya itu di sini ya, 6 Newton. Nah, dari titik C ke titik D itu ada 1 meter. Berarti R-nya atau L2-nya 1 meter. Kemudian F-nya kita punya 6 Newton. Sin theta, sin 30 itu sama dengan 0,5 ya. Jadi kita punya 1 kali 6, 1 kali 0,5. Ditambah, nah ini kan negatif. Ya, harusnya di sini min. Sorry, di sini harusnya min ya. Min L3 dikali F3. L3-nya berarti dari titik C ke titik
E. Ya, 1 C ke D 1, D ke E 1, berarti 1 tambah 1 sama dengan 2. F3-nya 6 Newton, berarti 6 kali 2, maka hasilnya adalah min 1. 8 tambah 3 berapa? 8 tambah 3 11 dikurangi 12. Nah, jadi dapatnya adalah min 1. Nah, arah putarannya berlawanan arah jarum jam. Selanjutnya ada momen couple atau disebut juga sebagai momen couple. Jadi dia berpasangan, ya. Nah, disebutkan di situ sepasang gaya sejajar dan sama besar tetapi berlawanan arah. Ini sudah pernah Ibu jelaskan sebelumnya di contoh soal, ya. Jadi momen couple itu ada yang positif dan ada yang negatif. Kalau positif, momen couple-nya harus lebih besar dari 0. Tapi kalau negatif, momen couple-nya lebih kecil dari 0. Jadi ingat syarat dari momen couple, dia harus memiliki nilai F yang sama, ya, tapi berlawanan arah. Nah, ingat memiliki nilai gaya yang sama tapi berlawanan arah. Contoh di sini, F yang pertama itu ke atas, F aksennya itu ke bawah, ya. Dia sama gayanya tapi beda arah. Nah, kemudian juga harus sama dengan jaraknya. Nih, D-nya harus sama. Jadi ingat syarat momen couple itu adalah arahnya berlawanan, ya. Kemudian gayanya harus sama, gaya sama dan arahnya juga sama, atau jaraknya sama, bukan arah ya, tapi jaraknya sama. Jarak antara gaya yang pertama dengan gaya kedua. Nah, contohnya di sini ada batang AD, ya, bekerja 4 buah sejajar seperti gambar berikut, besar dan arah momen couple-nya. Kita lihat di sini ada F1, F2, F3, F4. F1 8 Newton, F2 12 Newton, F3 8 Newton, F4 12 Newton. Sekarang kan tadi disebut momen couple itu berpasangan, berarti kita harus bisa memasangkan yang punya gaya yang sama tapi arahnya berlawanan dan jaraknya sama. F1, F3, lihat di situ, ya. F1 8 Newton, F3 8 Newton, gayanya sama. Kemudian lihat arahnya, yang satu F1 ke atas, F3 ke bawah. Nah, secara otomatis F1 berpasangan dengan F3. Nah, kemudian ada lagi nggak yang berpasangan? Ada lagi nggak yang nilainya sama? Oh, ternyata di sini ada F2 sama F4. Dia gayanya sama. Kemudian arahnya juga berlawanan, F2 ke atas, F4 ke bawah. Maka bisa kita hitung momen couple-nya di sini. Momen couple-nya berarti M1 ditambah M2, di mana M1-nya tadi pasangan F1 dengan F3 dan M2-nya itu pasangan F2 dengan F4. Maka kita punya di sini hitungannya 52 Newton. Ingat ya, M itu punya rumus F dikali D, di mana F-nya ini adalah gaya dan D-nya ini adalah jarak antara F1 dengan F2-nya. Nah, arah putaran momen couple itu searah putaran jarum jam, ya. Ingat, momen couple itu arahnya selalu searah dengan putaran jarum jam. Nah, di sini ada beberapa aplikasi untuk momen couple yang bisa kita lihat, ya, secara kehidupan sehari-hari atau secara nyatanya. Kayak misalkan kamu membuka dan menutup keran, membuka tutup botol. Nah, jadi secara tidak langsung sebenarnya kalian sudah menerapkan beberapa prinsip dari ilmu fisika. Yang selanjutnya ada momen inersia, ya. Besaran fisika yang menentukan kelembaman benda pada gerak rotasi. Inersia itu disebut sebagai kelembaman. Ingat, kelembaman bukan kelembapan. Kelembaman atau inersia ini didefinisikan sebagai gaya atau sifat benda untuk mempertahankan posisi semula. Jadi kalau kayak misalkan
kamu lagi naik motor boncengan ya, terus tiba-tiba teman kamu yang dari motor itu ngerem mendadak. Secara otomatis kan kamu akan berpegangan entah kemanapun pegangannya ya. Yang jelas kamu akan mempertahankan posisi kamu biar tidak jatuh ke depan. Nah, pada saat itu yang disebut sebagai inersia atau kelembamannya. Momen inersia di sini rumuskan I sama dengan M dikali R kuadrat, di mana M-nya ini adalah massa, R-nya ini adalah jarak ya. Nah, maka punya satuan kilogram meter persegi. Nah, pada momen inersia ini memiliki rumus yang berbeda-beda sesuai dengan bentuk bendanya ya. Bisa kalian lihat di situ, kalau dia batang silinder, porosnya ada di tengah, berarti inersianya 1/12 dikali ml kuadrat ya. Nah, kalau misalkan porosnya itu ada di ujung, berarti dia punya rumus 1/3 ml kuadrat. Itu bisa dilihat di situ. Nah, terus kalau rumus yang mr kuadrat ini untuk apa? Rumus mr kuadrat ini untuk benda tak beraturan atau bisa juga dipakai untuk partikel ya. Nah, contohnya di sini kalau untuk partikel, misalkan di sini ada partikel 1. Di sini ada partikel 2 ya. Kemudian kita disuruh menghitung inersianya. Maka untuk menghitung inersia sebuah partikel bisa kita pakai rumus mr kuadrat. Terus bagaimana? Ya tetap harus dilihat porosnya itu ada di mana ya. Jadi momen inersia sama momen torsi itu harus kita lihat porosnya atau titiknya si benda itu bergerak dari mana ya. Selanjutnya ada momentum sudut. Nah, kita masuk ke dalam momentum sudut. Kali ini benar-benar real kita lihat dinamika rotasinya. Momentum sudut atau disimbolkan sebagai L ya. Momentum sudut ini dia punya satuan kilogram meter persegi per sekon, di mana ada I ini adalah inersianya, dan ini omega yang kayak W itu dibacanya omega ya. Omega. Nah, punya satuan radian per sekon. Nah, omega ini punya rumus, Omega, maaf. Bentar ya. Omega ini punya rumus 2pi dikali F, di mana F-nya ini adalah frekuensi, satuannya Hertz, atau omega sama dengan 2pi per T besar. Nah, T besar ini disebutnya periode. Nih, periode satuannya sekon. Maka di sini ada radian per sekon. Jadi yang dilihat dinamika rotasi itu dari si omega-nya. Omega ini kecepatan sudut ya. 1 radian per sekon. 1 radian per sekon itu sama dengan 2pi putaran per sekon. 1 radian itu sama dengan 2pi putaran ya. Jadi radian itu sama aja kayak satuan pada saat benda melingkar. Nah, kemudian di sini ada yang namanya hukum kekekalan momentum sudut. Di sini ada hukum kekekalan momentum sudut. Hukum kekekalan momentum sudut itu berlaku jika momentum sudut awal sama dengan momentum sudut akhir. Contohnya, kalau kamu naik komedi putar, sebelum komedi putar itu kenceng ya gerakannya, biasanya dia pelan-pelan dulu. Nah, kamu perhatiin pada saat dia mau berhenti juga sama. Semakin lama kecepatannya akan semakin
menurun sampai dia berhenti. Kalau awal sama akhirnya sama, maka dia berlaku hukum kekekalan momentum sudut. Tapi kalau awal sama akhirnya beda, dia tidak akan berlaku hukum kekekalan momentum sudut. Jadi kalau misalkan komedi diputar awalnya pelan, terus tiba-tiba mau berhenti, dia masih tetap kenceng, langsung berhenti. Nah, itu tidak masuk ke dalam hukum kekekalan momentum sudut, ya. Di sini contohnya, seorang balerina berputar dengan tangan terbuka mempunyai momen inersia 120 kg meter persegi dan kecepatan sudut putarannya adalah 20 radian per sekon. Kemudian balerina melipat tangannya dan terus berputar sehingga momen inersianya menjadi 30 kg meter persegi. Hitunglah kecepatan sudut putaran balerina tersebut sekarang. Kita lihat. Momen inersia pertama ada 120 kg meter persegi. Kemudian dia memiliki kecepatan sudutnya 20 radian per sekon. Nah, kemudian itu pada saat tangannya terbuka. Pada saat tangannya tertutup, inersianya berubah menjadi 30 kg meter persegi. Nah, sekarang kalian disuruh mencari kecepatan sudutnya berapa. Jadi, pada saat kita bergerak berputar, tangannya direntangkan dengan tangan yang ditutup, dia akan memiliki perbedaan kecepatan geraknya. Ya, pada saat tangan itu direntangkan, inersianya semakin besar, tapi kecepatan sudutnya semakin kecil. Karena kamu bayangin, pada saat kamu bergerak berputar dengan merentangkan tangan, akan ada banyak faktor halangan. Contohnya seperti angin atau udara yang akan memperlambat kecepatan gerak kita. Tapi kalau si tangan kita tutup, ya, kita taruh tangannya di kanan kiri tubuh kita sambil kita berputar, inersianya kecil, tapi kecepatan sudutnya akan, atau gerakan kita berputarnya akan semakin cepat. Karena faktor-faktor yang mempengaruhi seperti udara atau angin akan semakin kecil, ya. Itu. Makanya di sini kalau kita hitung L1 sama dengan L2 atau I1 dikali omega 1 sama dengan I2 dikali omega 2, kita punya kecepatan sudut untuk inersia kedua adalah 80 radian per sekon. Artinya semakin besar inersianya, kecepatannya semakin kecil. Dan sebaliknya, semakin kecil inersianya, maka kecepatan sudutnya akan semakin besar. Karena faktor-faktor yang mempengaruhi si gerakan akan semakin kecil atau minim. Nah, ini adalah beberapa pemaparan mengenai dinamika rotasi, di mana ada momen gaya, momen inersia, dan momen couple, ya. Jika ada pertanyaan, bisa kalian drop pertanyaannya di grup fisika atau bisa drop juga di email ibu, ya. Oke, sekian pemaparan ibu mengenai dinamika rotasi. Sampai bertemu lagi di materi selanjutnya, dan silakan kerjakan tugas selanjutnya atau tugas 2, tugas lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Semoga tugas kali ini lebih baik daripada tugas sebelumnya, maksudnya nilainya. Yang nilainya tugas pertama sudah baik, maka untuk tugas 2 dipertahankan, jangan sampai ada yang berkurang, ya. Terima kasih banyak, sampai bertemu lagi di pemaparan selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.